Baik, saya akan melanjutkan dari Bapak Profesor Inyoman Sudana Degeng untuk menjelaskan mengenai statistik deskriptif. Sudah muncul di layar? The definition of statistics. Yeah. The definition of statistics. Pengertian statistik. Statistik of data. This involve collecting, classifying, summarizing, organizing, analyzing, and interpreting numerical information. Jadi statistik itu adalah ilmu yang berkaitan dengan data. Mencakup pengumpulannya, pengelompokannya, perangkumannya, pengorganisasiannya. Ya, saya melanjutkan dari Bapak Profesor Inyoman Sudana Degeng. Data itu bentuk jamak. Ya, jadi plural. Kalau singularnya itu datum. Apa? Itu atas semua, ya, semua itu baik berupa angka, benda, keterangan atau bentuk lain yang diperoleh dari suatu proses pengumpulan. Itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Misalnya berat badan, umur itu kuantitatif, umur 35 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ya. Itu data kuantitatif. Tapi ada yang bersifat kualitatif, ya, seperti kondisi ekonomi. Ada ekonomi, kemudian jenis kelamin. Nah, untuk bisa diolah, maka datanya kalau kualitatif harus dijadikan angka atau kuantitatif. Nah, tadi sudah disebut oleh Bapak Prof. Inyoman Degeng, kalau dilihat dari skala pengukurannya, level of measurement itu ada 4. Data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data nominal itu hanya bersifat kategori. Jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Warna, ada warna merah, ada warna putih, warna biru, ya, warna hitam. Ya, jadi ini hanya kategori. Kalau sudah ada rankingnya bertingkat, ya, ini menjadi data ordinal. Ada gradasi, ya, jadi order, ada urutan, ya, urutan. Ya, misalnya tinggi, sedang, rendah, itu sudah menunjukkan ordinal. Nah, kalau interval itu tidak sekedar urutan, tapi sifatnya sudah kontinu, seperti tahun, ya, kontinu urutannya itu. Tapi kalau ordinal masih berjenjang saja, belum menunjukkan urutan yang kontinu. Ya, jadi untuk miskin misalnya, itu yang sedikit, ya. Demikian juga orang yang memiliki satu pangkat, ya. Kalau pangkat di golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Ya, ini menunjukkan data ordinal. Belum kontinu. Nah, kalau sudah angka numerik, ini maka ini bersifat kontinu. Ini disebut data interval. Ini. Kemudian berikutnya, rasio itu punya datanya kontinu, tapi punya nol mutlak. Nolnya itu sama. Kalau tahun itu kan tidak sama. Ya, misalnya tahun Masehi dengan tahun Hijriah itu tidak sama. 1000 atau 2021, 1439. Itu walaupun sama-sama tahun punya urutan, tapi nolnya itu tidak sama, tidak mutlak, ya. Sehingga ini interval. Nah, sudah, ya, datanya itu adalah data nominal, ada ordinal, ada interval, dan ada rasio, ya. Sehingga kalau sudah datanya kontinu, itu berarti menjadi interval. Kontinu plus nolnya itu sama pangkatnya, itu menjadi data rasio. Ini, ya. Nah,
Ya, ada nominal, ada ordinal, ada interval dan rasio. Ya. Nah, sekarang jenis statistik itu ada dua macam, yaitu deskriptif statistik and inferential statistik. Bedanya apa? Kalau deskriptif itu hanya mendeskripsikan, ya, datanya itu bisa populasi keseluruhan unit, ya, bisa juga sampel, ya. Tapi kalau inferensial itu menggunakan data sampel untuk diolah. Itu ada dua macam yang disebut statistik parametrik dan non parametrik. Ini saya ke bagian yang dasar, yaitu statistik deskriptif. Ya, apa pengertiannya? Nah, ini statistik deskriptif itu utilizes numerical and graphical method to look for pattern in a data set to summarize the information revealed in dataset and to present that information in convenient form. Jadi menggunakan metode grafis atau numerik untuk menemukan suatu pola dalam seperangkat data untuk menyimpulkan, ya, merangkum suatu informasi yang dinyatakan dalam suatu seperangkat data tersebut dan menyajikannya informasi tersebut di dalam bentuk yang mudah dipahami. Jadi ini hanya mendeskripsikan untuk membuat data itu mudah dibaca, mudah dipahami. Tapi kalau inferential statistik itu utilizes sample data to make estimate, decision, prediction, and other generalization about a larger set of data. Jadi memanfaatkan data sampel. Kalau inferensial itu menggunakan sampel. Ya, misalnya di Dili itu berapa jumlah penduduknya? Nggak diambil semua, cukup diambil 10% saja. Yang diolah itu yang 10% ini. Nah, ini menggunakan statistik inferensial. To make estimate, untuk membuat estimasi, keputusan, prediksi, atau generalisasi lain mengenai perangkat data yang lebih besar. Gitu ya. Jadi ini adalah statistik inferensial. Jadi suatu estimasi, prediksi, atau generalisasi tentang populasi yang didasarkan informasi yang ada pada sampel. Kalau beri saya contoh kan begini, ini di seluruh Dili, ya, misalnya ini seluruh penduduk Dili atau mahasiswa Dili, jumlahnya berapa, tidak diolah semua, tidak dianalisis semua, tapi diambil misalnya 20% saja yang diolah, terus disimpulkan. Nah, seperti ini menggunakan statistik inferensial. Ya ini, ya ini. Nah, makanya ada dua yang perlu dipahami, populasi dan sampel. Populasi itu adalah apa? A set of unit, usually people, object, events, or transaction that we are interested in studying. The total collection of all cases in which the researcher is interested. Jadi seluruh unit, baik itu berupa orang, kalau yang diteliti orang, objek, peristiwa atau transaksi, ya, yang dikaji, yang dipelajari, yang diteliti, itu keseluruhan itu disebut populasi. Sedangkan bagian dari populasi yang dianalisis itu disebut sampel. Ya. Jadi sampel itu adalah is a subset of the unit of population. Bagian dari unit populasi itu disebut sampel. Yang dipilih, ya, carefully chosen subset of a population. Jadi dengan hati-hati memilihnya itu terhadap populasi. Ini disebut sampel, seperti gambarnya tadi itu. Nah, ini hanya ini yang diolah. Ini menggunakan statistik inferensial. Nah, ini saya ke bagian yang pertama, yaitu statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif kan hanya untuk menyajikan data supaya data itu mudah dibaca, mudah dipahami, dan disimpulkan dengan baik. Ya, ini jenisnya banyak sekali statistik deskriptif itu. Ya. Ini coba dalam waktu yang singkat cuma 30 menit ini, saya akan mencoba menyajikan 3. Distribusi frekuensi, tendensi sentral, dan variabilitas. Gitu ya, ini. Nah,
di dalam fenomena ini yang ada di alam ini, di dunia ini ya, ibaratnya seperti distribusi normal. Ya. Jadi kalau ada siswa itu yang pinter sekali itu ya sedikit jumlahnya. Yang sedang ini yang banyak, yang kurang, sangat kurang itu sedikit. Jadi kurva normal. Sehingga pada waktu mengambil sampel, itu harus juga mencerminkan populasi ini. Sehingga syarat-syaratnya dipenuhi. Kalau dipenuhi syaratnya, normal, homogen, ya, kemudian juga linear, itu nanti pakai statistik parametrik tadi. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, maka menggunakan statistik non parametrik pada saat mengolahnya, gitu ya. Atau jenis datanya. Kalau datanya tadi itu nominal, ordinal ya, itu pakai non parametrik. Tapi kalau kontinu, interval, rasio pakai data, pakai analisis statistik parametrik. Ya ini nanti dijelaskan berikutnya. Saya ke bagian yang deskriptifnya ini. Nah, ini saya mulai dengan distribusi frekuensi. Susunan data menurut kategori tertentu dalam suatu daftar yang disusun secara sistematis. Jadi menggambarkan suatu frekuensi dari variabel yang dilambangkan dengan angka. Ini juga banyak, ada yang tunggal, tidak berkelompok. Ada yang diurutkan, di ranking, dari ranking yang tertinggi sampai terendah. Jadi skor yang tertinggi sampai terendah. Ya. Ada yang dikelompokkan, ini ada sesuai tujuan peneliti dikelompokkan jadi 5 ya atau menggunakan formula ya. Dan ada yang disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Misalnya bercat, picat, histogram dan lain-lain. Dengan tujuan datanya itu mudah untuk dibaca. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau memulai saya langsung ini saya coba dengan anu aja. SPSS ya, mungkin ya. Ini supaya nanti tidak sulit pada saat berikutnya ya. Saya supaya tidak sulit ya. Ini saya buka SPSS. Nanti pakai ini, pakai analisis ini. Nah, ini SPSS ya. SPSS ini besar ya. Jadi ini agak lambat wifi-nya karena ini versinya yang baru. Kalau yang nah ini ada 2. Ini variabel ada data view. Kalau mau mengisi data nanti yang ini, yang variabel view dulu ya. Kemudian baru data view ya. Nanti ini akan disampaikan juga untuk Bapak Ibu fasilitator yang lain. Jadi memberi nama dulu ya. Memberi nama dulu. Jadi ini ibaratnya nama variabelnya apa ya. Misalnya disebut nilai. Nah, kemudian nanti ini nilai SPM ya atau nilai IPA ya. Nah, ini kemudian atau yang pertama ini nah ini adalah contoh ini menggunakan SPSS ya. Jadi ini SPSS ini harus dikasih nama dulu. Jadi nama peserta didiknya misalnya ya. Kemudian ini pakai string ini untuk kata ini ya. Lebarnya bisa dibanyakkan, bisa 80 misalnya, supaya muat nanti ya. Nah ini kalau ini si kata, nilai IPA, misalnya IPA. Nah, IPA, ya. Nilai IPA. Nah ini ya, ini ada data label, bisa diisi nama siswa atau nama siswa ya. Ini nilai IPA. Ini ya. Nilai IPS. Nah, ini ya. Nah, ini juga kalau ini numerik karena nanti diisi angka ya, diisi angka ya. Kemudian ini nilai IPS. Nah, IPS. Nah, ya, 2 saja. Ini namanya silakan namanya siapa saja. Ini saya kasih B, C, D, E, F, G, H, I, J. K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, B. Nah.
X, Z ada 20 ya. Si A, misalnya ini saya ngawur aja, angkanya kita isikan di sini. Nah, ini ya. Ini nanti dipelajari oleh Bapak Ibu, mungkin akan lebih banyak nanti berikutnya, tapi saya kenalkan lebih awal. BS juga begitu. Ini saya ngawur aja, datanya nanti bisa diisi. Nah ini ya. Nah ini di sini itu ada satu analisis. Kalau datanya sudah masuk, ini bisa diisi 2 desimal di belakang koma atau tidak perlu. Nah ini ya. Nah ini ya. Ini ada analisis. Nah, analisis distribusi frekuensi yang saya sebutkan tadi pakai ini. Nah, dimasukkan nilai IPA. Nanti distribusinya seperti apa? Nah, distribusi yang tidak berkelompok ini tunggal. Nanti kalau berkelompok ya bisa ya ini. Kemudian kita klik. Nah, seperti ini. Yang memperoleh nilai 5 ada 1 orang, memperoleh nilai 6 ada 2 orang, yang nilai 7 ada 7 orang, yang 8 11 orang, yang 9 5 orang. Nah, ini berapa persen? Ini 3,6. 7,1, 2,5, 3,9, 17,9. Ya, totalnya ada 26 peserta didik. Ya, ini ada yang belum terisi ada 2, ini menjadi karena kenapa kok tidak terisi? Ini tadi ada yang di sini itu sebenarnya sudah terisi data. Ini harus dihilangkan. Nah, nanti 26. Nah, ini frekuensi. Nah, ini langsung kita. Oke, ini 100%. Jadi yang ini seperti ini yang disebut distribusi frekuensi. Nah, ini ya. Kemudian kalau itu mau digambar, ya ini juga bisa distribusi frekuensi digambar nanti ya. Di sini ada cat. Nah, catnya ini ada bar cat. Nah, kalau bar cat itu nanti akan gambarnya diagram batang. Jadi gambarnya seperti ini. Ya. Nah, kita lihat hasilnya. Ini seperti ini. Jadi yang paling tinggi itu ada pada 8. Ya. Nomor 2 ada pada 7. Ini bar cat ya. Ini bar cat ya. Jadi ini nanti akan dilanjutkan lebih jauh gitu ya. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh lagi ya. Kalau itu mau menggunakan lingkaran ya, lingkaran ya. Ini juga bisa ya. Jadi ini analis ya, kemudian deskripsi frekuensi ya. Ini ada pilihan catnya itu tidak di bar cat tapi di lingkaran picat. Nah, nanti akan keluar yang berbentuk lingkaran seperti ini. Gitu ya. Jadi ini. Nah, seperti ini adalah contoh statistik deskriptif ya. Ini saya sampaikan yang terkait dengan distribusi frekuensi gitu ya. Ini ya. Nah, ini kalau berikutnya tadi saya ini diminta juga menyajikan yang kita sebut dengan tendensi sentral. Nah, tendensi sentral itu ini di sini saya lihat kurva. Ini sudah bisa dilihat kurvanya. Kurva ini yang disebut tendensi sentral itu, ini yang kedua ya. Tendensi sentral itu adalah ini contoh-contoh yang saya sampaikan tadi ya. Saya sampaikan. Nah, tendensi sentral itu adalah kecenderungan memusat. Ya, jadi di sentral namanya sentral pusat itu mendeskripsikan letak bagian yang terbesar. Kalau di dalam populasi itu kurva normal ya. Yang paling bagus itu sedikit, yang sedang ini sedang, paling banyak, yang paling tidak bisa itu juga sedikit. Sehingga bentuk kurva normal. Sehingga kecenderungan memusatnya ini ada di daerah sedang ini. Ya, itu ada 3 nilai yang biasanya dicari. Ya, itu apa? Mode. Mode itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Median itu nilai tengah.
Min itu adalah nilai rata-rata. Gitu ya. Kalau dicari di sini ya, mungkin saya sampaikan juga ya. Ini saya kembali ke data. Ini data ini ya. Data di SPSS. Ini ya, ini saya ini data ini ya. Ini di sini ada analyze deskripsi statistik frekuensi ya, frekuensi nilai IPA juga. Di sini ada pilihan statistiknya. Yang dicari yang mana? Di sini itu ada min, ada median, ada mode. Ya. Nah, kemudian min itu rata-rata, median nilai tengah, mode itu nilai yang paling banyak muncul. Kemudian cek. Nah, ini sudah ketemu, ya. Nah, kita lihat di sini min-nya berapa? Min-nya adalah 7,65. Ini rata-ratanya. Nilai tengahnya berapa? 8. Mode-nya 8. Jadi ini yang disebut tendensi sentral, kecenderungan memusat ya, memusat ya. Dicari dengan cara lain juga bisa, yaitu dengan analisis deskriptif. Analyze deskriptif statistik, di sini ada deskriptif. Diklik nilai IPA di sini ya. Kemudian ada option. Nah, di sini ada nilai min, tapi minnya saja yang muncul di sini ya. Nah, nilai minnya kalau yang ada di sini fasilitas. Rata-ratanya berarti yang muncul. Nah, ketemulah rata-ratanya itu 7,65. Gitu ya. Ini ya, saya agak terburu-buru soalnya cuma 30 menit ya. Kalau satu hari gitu ya pelan-pelan. Oh, ini 30 menit ya. Ya cepet-cepetan akhirnya gitu. Ini ya. Nih, baik. Berikutnya yang harus saya sajikan adalah yang disebut variabilitas ya. Variabilitas itu beda dengan tendensi sentral. Kalau tendensi itu yang memusat, mana yang paling skor paling banyak itu. Bisa itu mode yang paling banyak muncul, bisa juga median nilai tengahnya, bisa juga yang disebut dengan min rata-ratanya. Kalau variabilitas ini penyimpangannya dari kecenderungan musat itu ya. Kalau bisa saya sampaikan di kurva normal seperti ini ya, ini ya. Nah, penyimpangan yang ke kiri dan ke kanan lah yang disebut variabilitas. Kalau ini lancip ya. Ini kalau bicara tentang kurtosis. Nah, ada yang landai, ada yang lancip. Kurtosis, nanti disebut kurtosis di dalam analisis deskriptif ini. Kalau lancip ini berarti skornya itu homogen, hanya berkisar antara nilai berapa? Nilai 78 misalnya begitu. Tapi kalau ini lebar, berarti variannya tinggi. Artinya apa? Heterogenitasnya tinggi. Ada anak yang sangat tidak bisa, ada yang sangat pintar sekali, yang sedang juga ada, sehingga merata nilainya itu ya. Ini kalau anak-anak itu banyak yang pinter, ini miring, ya miringnya ke kiri, banyak yang nilainya tinggi, itu disebut sikunas nanti itu. Baik, saya tuntaskan ini ya. Yang ketiga saya diminta menyajikan variabilitas. Nah ini yang bisa dicari. Kalau melihat penyimpangannya itu ada 3 juga yang disebut ring. Ring itu selisih skor yang tertinggi dengan yang minimum, itu disebut ring. Kalau di jarak di kita itu ya intervalnya itu ya. Ada deviasi rata-rata, itu nilai rata-rata itu dari harga mutlak simpangannya. Itu ada formulanya ya. Dan ada yang distandarkan disebut deviasi standar gitu ya. Kalau saya ngacu ke sini tadi ke data ya. Ini bagaimana? Analyze ya. Kemudian tetap deskriptif ya. Kemudian kita cari deskriptif di sini. Nah, nilai IPA ya. Saya tak berubah ke IPS misalnya. Ini. Nah, kita lihat optionnya. Nah, di sini yang ini standar deviasinya itu ini. Varian itu ini. Varian itu deviasi rata-rata. Ring itu ini. Kita klik. Ketemulah ini. Nilai minimumnya itu 4, maksimumnya 9, standar deviasinya 1,164. Deviasi rata-ratanya variannya itu adalah 1,355. Ring selisih antara maksimum dan minimal itu ada
Jadi betul yang disampaikan oleh Bapak Profesor Nyoman Degeng, kita sekarang tidak repot ngitung-ngitung pakai kalkulator sampai 2 hari 3 hari. Cukup beberapa menit saja sudah bisa menghasilkan data, gitu ya. Ini sudah saya tulis di sini, nanti PowerPoint-nya ini bisa diamati dan besok bisa praktek untuk analisis data dengan SPSS ya. Ini saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Waktunya cuma 30 menit ya. Biasanya ini ya jelaskan ini ya bisa beberapa pertemuan di dalam kuliah ya. Ini karena ini memang sifatnya training ya. Training itu istilahnya itu memang dilakukan cepat, tapi nanti prakteknya juga ada ya. Dan nanti hasilnya harus baik gitu ya ini. Jadi teman-teman nanti ya, ini yang partisipan ini harus seperti yang Bapak Prof Nyoman Degeng tadi, hasilnya harus baik. Setelah selesai ini harus sudah pandai mengoperasikan SPSS dan mengolah data. Itu harapannya ya, gitu ya. Walaupun singkat, sekarang memang tidak lazim lagi. Biar lambat asal selamat. Cepat dan selamat ya. Cepat dan berhasil maksimal gitu ya. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan saya persilahkan, mungkin waktunya pendek. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya.